Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rosida. Saya berasal dari Tadris Bahasa Inggris kelas B. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuis bahasa Arab atau mutolaah dari NIS Analisis Fasihah. Baiklah, materi yang pertama itu tentang fa'il, di mana fa'il sendiri itu adalah isim marfu yang berkedudukan sebagai pelaku pekerjaan atau perbuatan, di mana kedudukannya terletak setelah fi'il. Contohnya seperti doroba aliyun al-kalba. Jadi doroba di sini berkedudukan sebagai fi'il, aliyun berkedudukan sebagai fa'il, dan al-kalba berkedudukan sebagai maf'ul bih. Oke, dan selanjutnya materi yang pertama adalah tentang fa'il. Fa'il sendiri adalah isim marfu yang berperan sebagai pelaku pekerjaan atau perbuatan di mana kedudukannya terletak setelah fi'il. Contohnya seperti doroba aliyun al-kalba. Jadi doroba berkedudukan sebagai fi'il, kemudian aliyun berkedudukan sebagai fa'il, dan al-kalba berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kemudian dalam fa'il pun terdapat ketentuan-ketentuan dasar. Ada 4 ketentuan dasar yang utama. Yang pertama adalah fa'il adalah isim yang marfu. Contohnya seperti yang di atas tadi, doroba aliyun al-kalba. Jadi fa'ilnya adalah marfu. Ketentuan yang kedua adalah fa'il harus terletak setelah fi'il. Namun jika nanti ditemui ada isim marfu yang terletak di depan fi'il, maka itu sebenarnya bukanlah fa'il. Contohnya seperti Muhammadun yaktubud darsa. Muhammadun di sini tidak berkedudukan sebagai fa'il. Lalu di mana letak fa'ilnya? Jadi fa'ilnya ini terletak pada kata yaktubu, di mana ya di sini itu berperan sebagai isim dhamir mustatir yang takdirnya sebagai huwa. Jadi fa'ilnya terletak dalam kata yaktubu. Ketentuan yang ketiga yaitu adalah fa'il yang dipakai adalah fi'il maklum. Dan apabila ada isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul, maka itu sebenarnya bukanlah fa'il. Contohnya seperti duriba aliyun. Aliyun di sini bukanlah sebagai fa'il karena dia terletak setelah fi'il majhul. Kemudian ketentuan yang keempat adalah fi'il yang dipakai harus selalu fi'il yang mufrad. Contohnya seperti kataba aliyun darsa. Kataba di sini adalah fi'il mufrad, kemudian disusul dengan ali, ini adalah fa'il, kemudian ad-darsa ini sebagai maf'ul bih. Materi yang kedua ini mengenai tentang maf'ul bih, di mana maf'ul bih sendiri adalah isim nasab yang dikenai pekerjaan atau yang biasa kita kenal sebagai objek. Contohnya seperti ya ta'alamu talibul ilma, di mana kata al-ilma ini adalah berperan sebagai maf'ul bih. Nah, terkadang dalam maf'ul bih ini bisa lebih dari satu jika memang fiilnya membutuhkan banyak maf'ul bih. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dalam maf'ul bih? Maf'ul bih ini memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah maf'ul bih berasal dari isim yang mu'rab, di mana contohnya seperti yang sebelumnya yaitu ya ta'alamu talibul ilma. Dan bentuk yang kedua ini maf'ul bih berasal dari isim yang mabni. Sedangkan maf'ul bih yang berasal dari isim mabni ini dibagi lagi menjadi 3. Pertama ada maf'ul bih isim dhamir. Kemudian yang kedua adalah maf'ul bih isim isyarah. Kemudian ada maf'ul bih isim mausul. Contohnya seperti syahatul ladzina yang jahuna. Alladzina di sini menempati posisi nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian biasanya maf'ul bih ini terletak setelah fa'il. Namun maf'ul bih juga boleh lebih dulu dari fa'ilnya. Kemudian materi yang ketiga itu tentang mubtada khobar, di mana mubtada adalah isim yang dirofakkan, yang berada atau yang terletak di awal jumlah. Sedangkan khobar adalah isim yang dirofakkan, yang terletak atau jatuh setelah mubtada. Contohnya seperti al-ilmu nafi'un. Al-ilmu berkedudukan sebagai mubtada, nafi'un berkedudukan sebagai khobar.
Karena mengapa? Karena nafiun jatuh atau terletak setelah mubtada. Lalu kesesuaian apa saja yang ada di antara mubtada khobar? Jadi di antara mubtada khobar itu ada kesesuaian antara seperti tasniyahnya, seperti mufradnya, seperti jamaknya, dan juga seperti mu'anas dan muzakarnya. Kemudian mubtada sendiri itu dibagi menjadi dua, ada mubtada isim dohir, contohnya seperti al-ilmu nafiun tadi. Yang kedua adalah mubtada isim domir, contohnya seperti huwa qaimun. Jadi mubtadanya di sini terdiri dari isim domir yaitu huwa. Kemudian yang kedua adalah pembagian khobar. Khobar juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah khobar mufrad, contohnya seperti zaitun qaimun. Yang kedua adalah khobar jumlah. Nah, jumlah dalam khobar ini ada dua. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, di mana jumlah fi'liyahnya ini terdiri dari mubtada dan khobar, dan jumlah ismiyahnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Materi yang keempat yaitu tentang jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, susunan dalam jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il, kemudian disusul dengan fa'il. Nah, fi'il dalam jumlah fi'liyah ini bisa berasal dari fi'il madi, juga bisa berasal dari fi'il mudhari. Contohnya seperti jalasa Muhammadun. Jalasa adalah fi'il madi, Muhammadun berkedudukan sebagai fa'il. Bisa juga dari fi'il mudhari seperti contohnya yaqra'u Muhammadun. Yaqra'u di sini berkedudukan sebagai fi'il mudhari dan Muhammadun berkedudukan sebagai fa'ilnya. Kemudian materi yang kelima adalah tentang jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai mubtada khobar karena memang jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya seperti Muhammadun Rasulun. Muhammadun adalah mubtada dan Rasulun itu adalah sebagai khobarnya. Kemudian materi yang keenam yaitu nasbul fi'il mudhari. Yunsabul fi'il mudhari'u mata sabaqahu ahaduhun nawasibal arba'ati hiya an lan idan kai. Jadi nasab fi'il mudhari itu terjadi apabila telah didahului oleh salah satu huruf nasab yaitu an, lan, idan, dan kai. Contohnya seperti uridu an ahsina sabahata. Jadi kata ahsina ini menjadi nasab karena telah didahului oleh huruf nasab yaitu an. Jadi tanda dari nasbul fi'il mudhari ini ada dua. Yang pertama adalah berharokat fathah dan yang kedua adalah membuang huruf nun. Jadi kapan kita membuang huruf nun itu? Jadi huruf nun itu dibuang saat bertemu dengan domir seperti alif tasniyah, wawu jamaah, dan juga ya mu'annas mu'atabah. Jadi ketika ada fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamaah, dan juga ya mu'annas mu'atabah, maka akan dibuang huruf nunnya. Materi yang ketujuh yaitu jazm fi'il mudhari, di mana asli i'rab dari fi'il mudhari itu adalah rafa, maka untuk menjazmkan fi'il mudhari itu dibutuhkan alat-alat untuk menjazmkan fi'il mudhari tersebut. Kemudian ciri-ciri dari fi'il mudhari dari jazm fi'il mudhari ini ada sukun dan juga membuang huruf nun ataupun huruf ilat. Contohnya seperti lam yahfad Muhammadun tarsahu. Yahfad ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan oleh amil jazmiyah yaitu dengan berupa huruf lam. Kemudian materi yang kedelapan yaitu kana wa akhwatuha, di mana kana wa akhwatuha ini termasuk dalam salah satu kumpulan fi'il amil nawasikh, di mana saudara-saudara dari kana itu seperti kana, dola, bata, amsa, laisa, abha, mazalla, dan lain-lain. Kemudian fungsi dari kana wa akhwatuha ini untuk tarfa'ul isma wa tansibul khobar, di mana untuk merofakkan isim dan juga menasabkan khobarnya. Contohnya seperti kana Muhammadun. Muhammadun ini termasuk isimnya kana dan kariman ini adalah khobarnya kana.
Materi yang kesembilan yaitu inna wa akhwatuha, di mana inna wa akhwatuha ini masuk dalam sekutuan fiil yang berada sebelum isim. Fungsi dari inna wa akhwatuha yaitu untuk tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kebalikan dari kana wa akhwatuha yaitu untuk menasabkan isim dan juga merofakkan khabarnya. Contohnya seperti innallaha sami'un alim. Jadi lafadz Allah di sini termasuk sebagai isimnya inna dan sami'un ini adalah khabarnya inna. Materi yang terakhir yaitu na'at man'ut. Jadi na'at di sini adalah sesuatu yang mensifati isim dan man'ut di sini adalah sesuatu yang disifati oleh na'at. Contohnya seperti ja'at tilmidu mujtahidu. At-tilmidu di sini berkedudukan sebagai man'ut atau isim yang disifati, sedangkan al-mujtahidu berkedudukan sebagai na'at atau isim yang mensifati. Jadi na'at man'ut ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena memang saling mensifati satu sama lain untuk menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dalam penjabaran materi ataupun banyak kesalahan dalam penyampaian materi, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.